Hai sahabat Brand Communication, kembali lagi bersama Miss Pate di channel YouTube favorit kita, Brand Communication Official. Di sini kalian akan mendapatkan informasi, info bisnis, info vokasi, tips and tricks, inspirasi dan seputar tentang brand communication. Tonton terus videonya sampai akhir, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. 1, 2, 3. Ya, kalian sayang Miss Pateh gitu. Wow, lagu yang bagus sekali. Nah, kalian pasti hafal dong ini suara siapa. Iya, kalian juga tahu kan itu intro siapa. Iya. Ya maaf ya guys, kadang suaranya tidak terkondisikan. Tapi kalian pasti sudah paham kan kalau yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Apalagi yang kalian subscribe terus menyalakan loncengnya, pasti kalian hafal bingit gitu ya. Oke, langsung aja kita hari ini akan kupas tuntas tentang tools yang ada di Microsoft Word. Nah, kali ini Miss akan kupas tuntas tentang menu insert ya. Di menu insert ini kita sudah kemarin itu belajar di bagian page-nya sudah, tabelnya sudah. Nah, sekarang kita akan di bagian submenu illustration. Nah, di submenu illustration itu perbedaannya kalau misalnya di 2016 itu dia ada ini, screenshot ya. Nah, itu kalau di bawah-bawahnya itu sepertinya tidak ada screenshot ya, apalagi di 2007 itu tidak ada screenshot. Nah, tapi kali ini misalkan kupas tuntas satu-satu ya, karena akan detail dari picture, terus nanti setiap tools ini akan memunculkan menu khusus apa gitu. Nah, jadi kita akan belajar benar-benar pelan-pelan kupas tuntas semuanya. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan picture, klik, pilih. Nah, di sini kita bisa mencari, makanya sangat penting sekali kita itu tahu ya di manakah kita itu menyimpan data-data kita ya. Misalnya Miss tahu ya di picture sini, terus akan nih menampilkan picture yang ini dan yang mana ya, yang inilah ya. Oke, by the way sebenarnya kita itu kalau masukin gambar itu bisa lebih dari satu ya, bisa menyeleksinya seperti ini, atau kita klik satu dulu, seleksi satu, terus kita tahan CTRL di keyboard, terus kita seleksi mana yang mau kita klik ya, seperti ini. Kalau sudah selesai CTRL-nya dilepas, kita pilih di sini insert. Nah, sudah, gambarnya sudah masuk semuanya. Oke, jadi sebenarnya menyisipkan gambar cukup seperti itu aja gitu. Tinggal ke menu insert, pilih submenu illustration, kita klik tools picture, cari gambarnya di mana, terus kita klik insert, selesai. Nah, tapi karena ini adalah judulnya kupas tuntas, maka kita akan mengkupas tuntas semuanya. Tapi ini khusus untuk 2016 ya. Sebenarnya ada beberapa yang 2007 dan semua versinya itu bisa menggunakan, tapi ada beberapa juga yang tidak bisa digunakan di 2007, di 2016 ke bawah. Tapi nggak apa-apa, biar kalau kita belajar yang di atasnya, biasanya yang bagian versi ke bawah pasti akan mengikuti dan bisa. Oke, kalau misalnya kita mengaktifkan picture, ini kan, ini kalau nggak aktif nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita aktifkan, itu akan muncul menu khusus, yaitu menu format. Oke, kita akan kupas tuntas. Yang pertama di sini ada submenunya adjust ya. Dia di adjust itu ada remove background, correction, color. Nih, ini berkaitan dengan efek pencahayaan dari si foto yang kita inputkan. Nah, nggak semua versi Microsoft Word itu menyediakan remove background. Ya, setahu saya itu ada remove background itu 2013 ke atas atau mulai 2016 ke atas gitu. Oke, karena ini pakai 2010 ya. maaf. Jadi remove background itu mulai ada di versi 2010 ke atas. Nah, kita pilih remove background. Nah, nanti dia akan keseleksi kayak gini nih. Kita klik yang keep.
mana nih, kita untuk remove background, jadi backgroundnya benar-benar hilang ya. Nah selanjutnya adalah correction, ini yang mengkoreksi warna ya, koreksi warna kita tuh ya, gelap terangnya gitu, kecerahan sama kontrasnya. Oke, selanjutnya di sini ada color ya, pewarnaan gitu. Nah, biasanya kalau misalnya saya bikin tanda tangan tuh warnanya saya bikin yang ini sih. Oh ya, oke. Di tutorial selanjutnya kita belajar bikin tanda tangan ya. Untuk semua versi. Oke, selanjutnya ini warna gitu. Kalau sudah warna, selanjutnya di sini ada artistic effect ya, teman-teman bisa coba-coba sendiri tuh. Dia ada artistik, nah itu suara air jatuh ya guys, mohon maklum. Nah terus selanjutnya di adjust juga, dia ada compress picture-nya, bisa dikompres, gambarnya bisa diganti ya, ada change, terus gambarnya juga bisa di reset ya, yang udah kita rubah ini bisa kita reset gitu. Ini cantik ya, ada pakai efek artistik gitu. Oke, ya ini untuk bagian menu adjust, submenu adjust. Selanjutnya adalah submenu picture styles. Ya namanya styles itu berkaitan dengan gaya. Ya, kita lanjut ke yang bawahnya aja di sini. Oke, di sini ada beberapa bingkai atau frame tuh yang bisa teman-teman gunakan. Tuh kalian bisa pilih mau pakai yang mana gitu. Oke. Bisa dicoba-coba sesuai keinginan. Nah, ini selanjutnya ada picture border, efek, dan picture layout. Ya, kalau yang namanya border itu ya pasti berkaitan dengan garis. Ya, di sini dia ada warnanya, colors. No outline itu berarti tidak ada garisnya. More outline colors itu berarti kita ingin warna lebih banyak. Ya, yang disediakan tuh. Kita juga bisa mengatur nanti transparansinya di sini. Kita bisa klik, bisa oke. Ya. Terus selanjutnya kalau wake ya, wake itu dia kelebaran, kok kelebaran? Ya pokoknya lebar dari garisnya. Ini di sini mah lebar bingkai. Itu kita bisa atur. Ya. Kalau kita pilih more lines, nah di sini tuh akan banyak sekali pengaturan-pengaturannya tuh. Sangat banyak, dan kalian tuh silahkan dieksplor masing-masing, mulai dari dia jenis garisnya, bentuk apapun dia di sini tuh akan masih banyak sekali tuh. Ada 3D-nya, ada gambarnya, warnanya, ya, format-formatnya, teman-teman, bayangannya, refleksinya, kasih glow, segala itu semuanya lah, segala bisa. Kalian explore sendiri di bagian picture border, wake, dan more. Ya. Kalau di bagian dash ini itu adalah jenis dari garisnya. Ya. Itu efek dari jenis garisnya. Oke, kalau sudah bagian border, kita lanjut di bagian picture effect. Ya. Di sini pun masih sangat banyak sekali yang bisa teman-teman explore sendiri. Ya, ini efek-efeknya tuh kalian bisa coba-coba sesuai keinginan kalian. Kalau kurang puas, kalian di bawah ini selalu ada 3D option ya. Gitu, ini 3D option ya. Kalau shadow ya, bayangannya, efek bayangan, kalian bisa edit sendiri. Kalau kurang sesuai sama keinginan kalian, kalian bisa pilih shadow option. Begitupun dengan reflection ya, dia pencerminan gitu. Glow gitu, dia ada glow-glownya, nih ada warnanya, bisa kalian atur sesuai keinginan. Kalau kurang puas, kalian juga bisa atur di glow option. Ya, di sini ada soft edge, ada bevel, ada 3D rotation ya. Akan sangat banyak sekali efek-efek gambar yang bisa teman-teman atur sendiri. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalau picture layout, ini kalau misalnya ini kalau di 2010 ke atas tuh makin canggih ya, makin banyak pilihan nih. Jadi ini akan mempercantik dokumen kita sebenarnya tuh. Oke, kalau misalnya sudah ini cantik ya. Nah,
ini sebenarnya dia larinya ke smart art sebenarnya. Ya, akan kita pelajari nanti. Kita undo aja dulu biar dia pengaturannya tetap picture. Menunya tetap picture. Oke, kalau sudah kita belajar tentang picture style, kita bergeser di arrange ya. Dia di sini itu berkaitan dengan posisi dengan wrap text. Ya, banyak sekali dari kita itu biasanya melupakan tentang wrap text. Ya, kenapa nih? Kalau misalnya kita akan menggeser ini akan sangat sulit sekali apabila wrap text-nya belum kita sesuaikan. Nih, kita pertama belajar yang position. Ya, di posisi sini tuh posisi gambarnya kita kecilkan terlebih dahulu biar tidak terlalu besar. Nah, kalau kita ingin mengecilkan gambar itu kita pastikan posisinya ada di tengah sini, nih, di sudut-sudut. Biar apa? Biar itu nanti gambarnya proporsional. Ya, jangan kita ngecilin itu lewat samping-sampingnya sini tuh. Jadi dia nggak proporsional tuh, jelek. Ya, nggak rapih tuh kan. Tuh, coba kita undo, kita kecilkannya secara proporsional tuh, maka lebar barisnya tuh akan sama ya, ini akan lebih cantik. Oke, selanjutnya kita yang ini di atas dihapus, yang bawah aja yang dihapus ya, delete. Nah, ini kita sudah perkecil. Kita belajar yang pertama adalah position. Ini posisi teksnya tuh, pojok, tengah, kanan ya. Oke, inline with text. Jadi nanti teksnya itu yang nama inline with text, itu teksnya dia akan mengikuti. Oke, selanjutnya wrap text. Ya, wrap text di sini itu gambarnya inline with text. Itu nanti teman-teman bisa lihat di sini simbolnya. Tulisan itu, teks itu akan hanya bisa berada di bagian atas atau bawah. Dia nggak bisa di sini ada tulisan tuh, nggak bisa. Kalau misalnya yang aktif adalah inline, inline with text itu artinya adalah tulisan kita itu akan satu baris dengan gambar ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini satu baris tuh ya, ini namanya inline with text. Tapi dia nggak akan bisa di atas ini, nggak bisa. Kenapa? Karena kan dia hanya bisa satu baris saja seperti ini. Oke, kalau misalnya kita ganti wrap textnya jadi square, itu dia akan bisa ke sini ya, dia akan berbentuk kotak tuh ya. Dia akan teksnya itu satu kotak, dia akan berbentuk ada tik. Nah, kalau tik itu nanti teksnya akan mengikuti dengan pola gambar ya, tik. Nah, alhamdulillah udah asar ya teman-teman. Oke, kalau stroke itu harus sama dengan tik, hanya saja dia akan lebih sangat mepet dengan gambarnya. Selanjutnya top and bottom. Nah, kalau top and bottom itu dia tidak akan mungkin ada teks di kanan dan kirinya, selalu di top, di atas, dan bottom di bawah. Oke, selanjutnya ada behind ya. Behind itu dia di belakang. Kita geser ya, jadi gambarnya akan di belakang tuh bisa. Oke, lanjut. Kalau misalnya formatnya wrap textnya kita ganti menjadi in front of text, itu dia gambarnya akan ada di atas tuh ya, tertutup tulisan di bawahnya. Oke, itu berkaitan dengan wrap text. Oke, kalau ini bring forward, bring backward, itu kalau misalnya ada beberapa gambar, dia akan membuat gambar ini tuh akan ada di posisi bawah kalau kita pilih bring, atau posisi atas. Kalau kita pilih forward itu dia akan di atas, backward itu dia akan mundur ke belakang ya. Kalau align itu adalah perataan ya, sebenarnya kita bisa geser-geser manual sendiri. Oke, rotate itu untuk memutar, merotasi gambar, memutar gambar. Ada rotate, rotasi.
Kalau crop itu untuk memotong, ya. Kita klik, kita pilih crop, terus kita geser, ya. Kita bisa potong gambar. Mana nih? Oke, ini adalah crop. Kita klik di luar, dia akan menjadi terpotong. Nah, kalau misalnya height and width itu adalah tinggi dan lebar dari si gambar, kita bisa atur di sini. Ya, kalau misalnya kita bikin lebarnya 5, kita enter, tuh dia tingginya akan menyesuaikan. Ya, jadi ini udah sangat proporsional. Jadi kalau yang atas diganti, bawahnya akan mengikuti, bawahnya diganti, atasnya akan mengikuti. Oke, gimana nih tutorial kupas tuntas tentang pictures yang ada di Microsoft Word? Oke ya. Nah, nanti pas saat kita akan kupas tuntas semuanya, teman-teman akan paham kok bahwa tools-tools yang ada di Microsoft Word itu banyak yang diulang. Ya, di sini ada, di sana ada. Atau kalau beda, sebenarnya fungsinya sama aja kok. Gitu ya. Oke, terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. See you in the next video. Bye bye.